Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1475-1476, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Sekelompok pria yang berkeliaran menatap gadis pemalu di dalam kotak dan saling memandang dengan bingung sejenak. Aku tak menyangka setelah bersusah payah, yang kudapat hanya benda ini. Seorang lelaki berkulit kuning tersenyum mesum, menggosok-gosokkan tangannya dan berkata, "Gadis ini cantik sekali, bos, bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu?" Scarface meliriknya sambil menyeringai. "Kalau dia yang kita cari, tahu nggak sih berapa nilainya? Kalau sampai hancur, nyawamu saja takkan sanggup membayarnya." Wajah Huang Yu tiba-tiba menampakkan ekspresi ngeri, dan dia segera meminta maaf dan mundur beberapa langkah. Scarface mengulurkan tangannya dan memadatkan bilah es, lalu memegangnya di depan leher gadis seputih salju, memaksanya untuk menatapnya. "Hei, kau, apakah kau mutan?" Ada secercah cahaya samar di mata gadis itu. Ia membuka bibir dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ia mendengar deru mesin. Jiwa-jiwa yang mengembara itu menoleh ke arah asal suara itu. Scarface mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. "Kemarilah dan lihat apa yang terjadi." Seketika, 3 jiwa pengembara melompat keluar dari kereta, memegang senjata dan menatap hamparan salju di kejauhan dengan senyum tegas di wajah mereka. Di sana, kabut salju mengepul dan deru mesin kereta semakin dekat. Tak lama kemudian, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah sebuah mobil salju besar berwarna abu-abu keperakan dengan seorang pria berambut perak panjang berbaring di atasnya, melaju kencang ke arah mereka. Jiwa yang mengembara menatap tempat itu, dan setelah melihat dengan saksama, ia melihat lambang seragam tempurnya. Itu. Senyum sinis di wajah jiwa pengembara itu lenyap dalam sekejap, lalu berubah menjadi ketakutan. Dia melihat logo pedang bermata 3 berwarna emas pada seragam tempur pria berambut perak itu. Itulah tandanya tim Tianshan Kota Blizzard. Tim investigasi mewakili tingkat kekuatan tempur tertinggi di wilayah Jiangnan, dan juga merupakan eksistensi yang paling ditakuti oleh semua pembangkangan. Bagi mereka semua adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Bahkan sekelompok kecil syura pun bisa menghabisi seluruh kota yang dihuni orang-orang yang tidak patuh kepada mereka. Sialan! Kenapa ada tim investigasi di sini? "Bos, itu tim Tianshan dari kota Blizzard." Selagi ketiga jiwa pengembara itu melaporkan situasi kepada Scarface, mereka menarik pelatuknya tanpa ragu. Peluru-peluru itu berubah menjadi 3 garis padat dan melesat lurus ke arah Deng Shentong. Deng Shentong mengerutkan kening. Meskipun ini bukan misi yang harus ia jalankan saat ini, jelas ini adalah kereta khusus untuk kota Blizzard. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para penjarah ini. Pujian cahaya. Cahaya suci putih muncul dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dan sepeda motornya. Hujan peluru yang lebat berjatuhan di tirai cahaya, tetapi semuanya terpental. Tak satu pun peluru yang bisa mendekatinya. Di dalam kereta, Scarface mendengar nama tim dewa dan segera pergi ke jendela untuk melihat keluar. Melihat lawannya hanya 1 orang, dia mencibir dan berkata, "Cuma 1 orang, bunuh saja dia. Peralatan orang itu sangat berharga." "Apa kau yakin?" Pada saat ini, anjing gila di sebelahnya tiba-tiba berbicara dengan dingin. Scarface menatap anjing gila itu dan bertanya dengan bingung, "Kenapa? Kau takut?" Mad Dog menatap sepeda motor perak yang melaju kencang menuju kereta dan perlahan menyipitkan matanya. "Tapi jika orang yang datang adalah kapten tim investigasi kota Blizzard, apakah kau masih akan mencoba membunuhnya?" Pupil mata Scarface tiba-tiba mengecil. "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini jebakan?" Dia tertegun sesaat,
lalu berteriak marah kepada jiwa-jiwa yang berkeliaran di belakangnya. Apa yang kalian masih berdiri di sana? Pergilah! Beberapa jiwa yang berkeliaran segera bergegas masuk ke kokpit, mendorong tubuh masinis, dan menyalakan kereta. Deng Shentong berhenti di tempat kejadian dan pertama-tama memeriksa apakah ada yang masih hidup. Sayangnya, roh-roh pengembara ini terlalu kejam dan tidak ada satupun penjaga Yanyun yang tersisa hidup. Deng Shentong mengerutkan kening. Ia melihat ke arah kereta itu melarikan diri. Alih-alih bergegas melacaknya, ia terlebih dahulu mengirim pesan ke markas kota Blizzard. Aku yang Jian dari tim Tianshan Langit. Aku menemukan sesuatu yang tidak biasa terjadi di wilayah kota Anhua. Sebuah konvoi Garda Yanyun diserang, mengakibatkan 15 korban jiwa. Sebuah kereta api juga dibajak. Tak lama kemudian, mereka memberi balasan. Erlang Shen, ada barang penting di kendaraan ini. Tolong sita. Deng Shentong berpikir sejenak dan berkata, saat ini aku sedang menjalankan misi lain, yang diberi peringkat A. Jadi, berapa peringkat misi ini? Misi ini diberi nilai B. Anda dapat memutuskan untuk melanjutkannya berdasarkan situasi. Deng Shentong berkata, aku mengerti. Ia tidak menyangka akan mengalami kecelakaan seperti itu. Tetapi karena itu adalah barang penting yang harus diangkut, lebih baik ia pergi dan mengatasinya. Misi tingkat B agak sulit baginya, tetapi tidak terlalu sulit. Deng Shentong memandangi mayat para pengawal Yanyun di tanah, dan memberi hormat dengan tangan kanan di dadanya. Lalu dia menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah. Dar! Tanah di bawah kaki mereka runtuh, mengubur mayat para pengawal Yanyun. Deng Shentong menaiki Snow Wolf-nya dan menginjak pedal gas untuk mengejar kereta di kejauhan. Kereta khusus itu memiliki 10 gerbong, dan meskipun telah diperingan, kecepatannya hanya mencapai 60 mph. Di atas salju, kereta itu tidak sebanding dengan mobil salju Deng Shentong. Beberapa menit kemudian, Deng Shentong menyusul. Di bagian belakang kereta, beberapa jiwa yang berkeliaran, memegang senjata di tangan mereka, memandang kapten tim Tianshan yang mengejar dengan sedikit ketakutan. Ah! Mereka berteriak untuk memberi diri mereka keberanian dan kemudian menarik pelatuknya. Semua peluru diblokir oleh tirai cahaya biru tua, dan sepeda motor Deng Shentong meraung dan semakin dekat. Seorang mutan yang kuat meraih penyangga baja di sebelahnya dan merobohkannya dengan satu kekuatan. Kemudian, ia menarik busur dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Deng Shentong. Tatapan Deng Shentong dingin. Ia langsung mencabut pistolnya dan melepaskan tembakan. Peluru yang terbungkus kekuatan super perak itu merobohkan batang baja itu. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menekan 2 tombol pada lokomotif. Bagian depan kereta terbuka, memperlihatkan selusin lubang peluncuran pendek dan tebal. Selusin rudal mikro ditembakkan dari lubang peluncuran dan melesat menuju bagian belakang kereta. Dar! Lebih dari selusin rudal melesat ke arah mereka, dan wajah beberapa mutan tiba-tiba berubah. Salah satu dari mereka mengangkat perisai supernatural dan mencoba melawan. Namun, mutan tingkat rendah tidak mampu menahan rudal berenergi tinggi khusus ini. Dalam sekejap, ketiga mutan dan seluruh gerbong belakang kereta hancur. Lokomotif Deng Shentong mendekati kereta, dan dia melompat ke dalam kereta melalui celah di gerbong terakhir. Sebelum dia sempat berdiri tegak, sesosok arwah yang mengembara di dalam kereta mengayunkan tinjunya, dan kobaran api yang berkobar menyerbu dari ujung lain kereta bagaikan seekor naga panjang, menyerbu ke arah wajah Deng Shentong. Naga api itu menerjang, dan tidak ada ruang untuk bersembunyi di dalam kereta. Deng Shentong menyimpan senjatanya dan menghunus pedangnya. Cahaya putih berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Berkat tubuh kudus. Menghadapi naga api itu, dia menebasnya dengan pedangnya, membelah naga api itu menjadi 2 dan bergegas keluar dari kereta.
Jiwa pengembara itu melihat hal itu dan menampakkan ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi kemudian ia bertindak dengan ganas. Dia mengepalkan tinjunya, kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Lalu dia membuka mulutnya dan menyemburkan bola api merah. Bagian dalam mobil mulai berubah bentuk karena panas yang menyengat. Tidak ada ekspresi di wajah Deng Shentong, dan dia terus berjalan maju dengan mantap. Saat terakhir dia dilalap api. Saat berikutnya, dia bergegas keluar dari kobaran api, dengan kilatan cahaya dingin, ujung pedangnya mengeluarkan cahaya dingin, dan menembus kepala. Cahaya di mata jiwa yang mengembara itu perlahan memudar, dan ia terjatuh ke lantai kereta. Deng Shentong menatap ke atas dan ke depan, di sana ada belasan jiwa pengembara yang tengah menunggu kedatangannya seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh. Apa sebenarnya yang seharusnya diangkut oleh misi peringkat B? Deng Shentong berpikir begitu lirih dalam hatinya. Itu bukan masalah yang sangat merepotkan. Tetapi dia masih ingin berurusan dengan orang-orang di sini sesegera mungkin, dan kemudian pergi dan melenyapkan mutan dengan nama Sandi Wang Liang. Mari kita membuat keputusan cepat. Deng Shentong melangkah maju. Kekuatan supranatural itu meledak di dalam mobil, kemudian kekuatan dahsyatnya menghancurkan kaca jendela mobil yang anti peluru. Krek, krek, krek. Kereta yang terbuat dari logam paduan khusus itu terpelintir dan berubah bentuk akibat ledakan, sehingga meninggalkan bentuk tubuh manusia. Deng Shentong bergegas melewati kereta panjang yang sudah berlumuran darah. Ia mengarahkan pedang peraknya ke lantai, dan tetesan darah menetes tanpa meninggalkan jejak di pedang. Dar! Ia menendang pintu logam tebal di depannya. Di ujung kereta, Scarface mengarahkan senapan besar ke arahnya. Deng Shentong hanya melirik pistol di tangannya, lalu berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu benda seperti ini berguna padaku?" Di wilayah Jiangnan, senjata dan amunisi khusus untuk mutan dimonopoli oleh kota Blizzard. Kecuali mutan yang disertifikasi oleh wilayah tersebut, siapapun yang memiliki senjata melawan mutan bersalah. Senjata dan amunisi biasa bahkan tidak cukup untuk menggelitik mutan tingkat tinggi. Tidak semua orang adalah Zhang Yi, yang memiliki mekanik jenius seperti Lu Keran untuk membuat senjata untuknya. Scarface mencibir dan melemparkan senapan itu ke samping. "Apakah kau Deng Shentong, Kapten Tim Tianshan? Aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Izinkan aku menguji kemampuanmu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, dia menempelkan tangan kanannya di dinding kereta. Saat berikutnya, seluruh kereta tertutup es tajam, dan paku-paku es yang lebat menyerang Deng Shentong. Langkah kaki Deng Shentong tak henti-hentinya. Kekuatan tubuh sucinya membentuk cincin suci yang cemerlang di sekelilingnya, dan ia pun melesat maju menghadapi badai es yang dipenuhi duri-duri tajam bak mulut monster. Paku-paku es yang tajam itu runtuh begitu saja saat berhadapan dengan cahaya sucinya, dan tidak dapat mendekati tubuhnya sama sekali. Krek! Esnya pecah, dan wajah Scarface menunjukkan ekspresi beku dan tertegun. Dia tahu bahwa Kapten Kota Blizzard sangat kuat, tetapi sebagai raja jiwa pengembara di padang salju, dia tidak pernah membayangkan bahwa jarak di antara mereka akan begitu besar. Menarik! Pikiran ini terlintas di benaknya untuk pertama kalinya. Jadi dia cepat-cepat berlari kembali seperti rubah dan segera mencapai tepi kereta. Dia menaruh tangan kanannya di kereta, dan embun beku dengan cepat menutupi sambungan antara kereta, mencoba memisahkan kereta ini dari bagian depan dan melempar Deng Shentong keluar. Namun, sesaat kemudian, seberkas cahaya putih menyambar di depan matanya, dan titik cahaya kecil di pupil matanya membesar dengan cepat di depan matanya, dan akhirnya berubah menjadi ujung pedang tajam. Dalam benak Scarface, kaleidoskop pikiran muncul pada saat ini, dan krisis kematian benar-benar menyelimutinya. Dar! Badai es biru yang mengamuk menyembur keluar dari tubuhnya, menghalangi dia dan Deng Shentong.
Kekuatan supranatural yang dahsyat itu bahkan mengakibatkan badai salju dahsyat melanda padang salju. Namun, kekuatan mengerikan ini hanya memperlambat Deng Shentong sesaat. Namun itu hanya sesaat. Cahaya suci berwarna perak meledak, mencairkan es beku miliknya bagaikan terik matahari yang mencairkan salju musim semi, lalu sebuah pedang menusuk dadanya. Scarface menatap dadanya dengan takjub. Pedang panjang itu sudah setengah hilang, menembusnya sepenuhnya. Apakah ini kekuatan Kapten Kota Blizzard? Para pembangkangan yang tidak berafiliasi dengan organisasi resmi, atau memiliki kerjasama dengan organisasi resmi tidak memiliki banyak konsep tentang indeks kemampuan. Mereka hanya memiliki pemahaman kasar tentang tingkat perkiraan kekuatan super. Oleh karena itu, Scarface secara alami percaya bahwa karena ia adalah mutan tingkat Delta dan penguasa jiwa-jiwa pengembara yang menjelajahi padang salju, ia seharusnya kuat dan tidak jauh di belakang tokoh-tokoh tingkat kapten di kota Blizzard. Baru pada saat menjelang kematiannya ia menyadari jurang pemisah antara dirinya dan sang kapten. Deng Shentong menghunus pedangnya dengan suara wus. Dan darahnya membeku menjadi serpihan es berwarna hitam dan merah saat menyentuh tanah. Dia menatap ke depan, dan secara naluriah merasakan aura kuat menantinya di depan. Apakah ada hal seperti itu di antara jiwa-jiwa yang mengembara? Deng Shentong mengerutkan kening. Setelah datangnya era mutasi besar, semakin banyak mutan di dunia. Bahkan ada beberapa yang berdiri sendiri di luar kota Blizzard dan memiliki kekuatan setingkat kapten. Misalnya, Zhang Yi adalah orang yang paling ajaib. Tetapi ada lebih dari satu Zhang Yi di dunia ini. Setiap penyintas harus berjuang sampai mati untuk mendapatkan sumber daya apapun. Ini seperti membesarkan Gu, melenyapkan yang lemah, dan mereka yang bertahan hidup semuanya adalah orang asing yang kuat. Deng Shentong sama sekali tidak ceroboh dan dalam sekejap ia mengeluarkan kemampuan khususnya sendiri Price of Light. Cahaya suci mulai meletus dengan dia sebagai pusatnya, dengan cepat menyelimuti seluruh kereta. Sejauh mata memandang, yang ada hanya cahaya. Ini adalah kemampuan Deng Shentong, dia dapat memanipulasi cahaya dan menghilangkan penglihatan orang. Namun, tepat saat dia melepaskan kemampuannya, terdengar suara dentuman kecil di udara dari balik pintu logam paduan, menembus pintu logam paduan tebal itu dan melesat ke arah tubuhnya. Pupil mata Deng Shentong sedikit mengecil, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Pelepasan kekuatan supernatural oleh manusia super bagaikan hembusan napas. Pada saat itu, akan ada celah singkat di dalam tubuh, dan pada saat ini, akan ada celah halus dalam perhatian dan kekuatan supernatural. Musuh di kereta dengan sigap memanfaatkan celah ini. Dia telah menunggu Deng Shentong untuk melakukan gerakan pertama, dan kemudian menunggu kesempatan untuk bertindak. Kaki Deng Shentong tertanam kuat di tanah, tubuh bagian atasnya cepat condong ke belakang, dan dia menghindari peluru yang datang dalam posisi seperti jembatan. Peluru itu menembus ruang hampa di udara, melewati gerbong belakang, dan diam-diam melahap semua yang ada di jalurnya. Tubuh Deng Shentong segera kembali ke keadaan semula. Alih-alih bergegas masuk ke dalam kereta, ia justru melompat tinggi dan mencapai puncak kereta. Dia sudah menyadari bahwa pihak lain adalah pengemudi yang sangat kuat. Jika pertarungan dilakukan di lingkungan yang terbatas seperti kompartemen kereta, akan lebih menguntungkan bagi lawan untuk tampil baik. Jadi, kau harus datang ke area terbuka. Bagian atas mobil tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Ada kereta kuda di antara mereka berdua, tetapi nyatanya, tak seorang pun di antara mereka dapat melihat bayangan satu sama lain. Di dalam kereta, mata Mad Dog jernih. Ia tak bisa melihat apapun, tetapi ia dengan tenang mengisi peluru ke pistolnya. Di sudut kereta, Ember, gadis muda, meringkuk memeluk lututnya, tetapi tetap acuh tak acuh terhadap pertempuran di luar.
Sepertinya ia sudah lama terbiasa dengan kematian dan pertempuran semacam ini. Mad Dog mengangkat senjatanya, mengarahkannya langsung ke kereta di atas kepalanya dan menarik pelatuknya. Perasaan adanya bahaya yang mengancam membuat Deng Shentong buru-buru mundur. Tetapi peluru itu mengikutinya seperti bayangan, seolah-olah dapat mengunci posisinya. Deng Shentong menghunus pedangnya untuk menangkis di depannya, dan sebuah peluru mengenai pedang itu dengan tepat. Kekuatan dahsyat itu membuat tangan kanan Deng Shentong gemetar. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia merasa kesulitan untuk memblokir peluru lawan dengan kekuatan fisiknya. Dar! Deng Shentong menangkis peluru itu dengan kekuatan besar, tetapi dia juga mundur 5 atau 6 langkah di kereta sebelum akhirnya berhenti. Tatapannya dingin, dan ia memutar pedang dengan tangan kanannya. Kekuatan supernatural yang dahsyat menyembur keluar darinya, dan rambut peraknya yang panjang berkibar tanpa angin. Dia berencana untuk membelah kereta di depannya dengan satu pedang, memaksa pihak lain untuk muncul dan bertarung dengannya. Tetapi pada saat ini, jendela kereta di depan tiba-tiba terbuka, dan sesosok hitam melompat keluar dari dalam, dengan cepat terbang ke atas kereta, dan menatap Deng Shentong dari jarak lebih dari 10 meter. Puji cahaya, sudah lama sekali aku tidak melihat kekuatan seperti ini. Pria parubaya berjanggut lebat itu mendesah dan tersenyum tipis pada Deng Shentong. Matanya kosong, karena tidak ada cahaya di dalamnya saat ini. Namun sebagai penembak ulung, meski tanpa mata, ia masih memiliki cara lain untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ketika Deng Shentong melihat pria di depannya, dia tak dapat menahan napas dalam-dalam, lalu tatapannya berubah serius. Kenapa kau? Lu Pan. Setelah kiamat, kota Blizzard telah merekrut mutan-mutan hebat dari luar. Namun, di saat yang sama, beberapa mutan juga membelot dari kota Blizzard. Namun tidak semua orang seperti Gao Changkong, yang berani menantang langsung otoritas tertinggi di kota Blizzard. Sebagian besar pembelot meninggalkan kota Blizzard dan terus hidup sebagai non-konformis. Dunia ini bukanlah tempat yang damai, dan kota Blizzard bukanlah surga. Setelah masalah energi teratasi, kota Blizzard dapat menampung lebih banyak orang. Namun, stratifikasi sosial dan kesulitan yang dihadapi masyarakat kelas bawah masih ada. Bahkan bagi mutan, situasi yang harus mereka hadapi mungkin lebih buruk. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Zhu Zengyi digunakan sebagai bahan habis pakai untuk meningkatkan kekuatan Yuan Kongye. Lu Pan pernah menjadi tokoh setingkat kapten di kota Blizzard. Menghadapi pertanyaan Deng Shentong, Lu Pan hanya mengangkat bahu. Kenapa bukan aku? Sejak aku meninggalkan penjara besar di kota Blizzard itu, aku tahu aku akan bertemu denganmu suatu hari nanti. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Deng Shentong menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada gunanya membujuknya untuk menyerah, karena dia tahu sikap kota Blizzard terhadap pengkhianat, dan kembali hanya akan menyebabkan kematian. Dia menyimpan pedangnya dan kemudian perlahan mengeluarkan pistol hitam. Melihat ini, Lu Pan tertawa dan berkata, "Kau mau berduel denganku pakai tombak? Jangan lupa, akulah yang mengajarimu cara menggunakan tombak." Tentu saja Deng Shentong ingat. Karena Lu Pan pernah menjadi instruktur tombak terbaik di garda kota Blizzard. Menggunakan senjata adalah rasa hormat terakhir yang bisa kutunjukkan padamu. Deng Shentong menatapnya dan berkata dengan tenang. Lagi pula, aku pernah harus dengan hormat memanggilmu guru. Menghadapi pendekar tombak tingkat ini, Deng Shentong tahu mustahil baginya untuk mendekati lawan dengan pedangnya. Mengenai keahliannya dalam menembak, dia yakin bahwa dirinya tidak lebih buruk dari orang lain. Lebih hebatnya lagi, ini bukan sekedar duel tombak biasa, tapi duel antar mutan di dunia manusia. Himne cahaya merampas kemampuan visual lawan. Meskipun ia bisa mengandalkan ketidakpekaan,
Lu Pan tidak mampu mencapai tingkat penglihatan yang sama dengan mata telanjang. Oleh karena itu, Deng Shentong telah mengambil inisiatif di beberapa bidang dengan menggunakan kemampuannya. Dia mengangkat pistolnya, mengeluarkan magasin di depan petugas pendaratan, dan kemudian menyemburkan peluru satu persatu. Wajah Lu Pan sedikit memucat. Beginilah cara dia mengajarkan teknik tombak kepada Deng Shentong bertahun-tahun yang lalu. Duel para penembak. Bagus sekali, tampaknya kau belum melupakan apa yang aku ajarkan. Lu Pan melakukan tindakan yang sama seperti Deng Shentong. Kedua pria itu menghabiskan semua peluru di magasin mereka dan melemparkan semua senjata dan amunisi lain yang mereka miliki dari kereta. Pada akhirnya, hanya satu peluru yang tersisa di tangan kedua pria itu. Klik! Deng Shentong mengisi peluru ke magasin, lalu mengisi pistol, mengisinya, dan akhirnya memasukkan pistol ke sarungnya. Di seberangnya, Lu Pan menyelesaikan tindakan ini selangkah lebih maju. Deng Shentong, kemarilah dan hitung, kata Lu Pan. Deng Shentong mengangguk. Keduanya berdiri di atas kereta yang melaju kencang, merasakan angin dingin yang menusuk. Bahkan salju dan angin yang paling kencang pun tak mampu menggerakkan tubuh mereka sama sekali. Keduanya memegang pistol dalam keadaan kosong, tangan kanannya berada di samping pistol, siap mencabut dan menembak kapan saja. Deng Shentong mengatur pernapasan dan detak jantungnya. 3, 2, 1. Ketika hitungan mencapai 1, kedua pria itu menghunus senjata mereka hampir bersamaan, mengarahkan pistol besar mereka ke kepala masing-masing. Pukulan mematikan mutlak diperlukan. Dar! Deng Shentong menggunakan peluru asal khusus yang dibungkus dengan cahaya suci, dan seberkas cahaya perak melesat di udara dan menerobos udara. Peluru Lu Pan berwarna hitam, dan terbuat dari material khusus. Namun, peluru itu membentuk medan vakum di udara, menimbulkan angin dan salju di seluruh langit. Hanya dalam sepersekian detik, kedua peluru saling bertabrakan dengan hebat di udara. Kepala peluru langsung mengempis, dan tabrakan dahsyat antar kekuatan super itu menyebabkan badai dahsyat yang menerjang keluar dari kereta. Dinding es dan salju melingkar setinggi puluhan meter terbentuk di sekeliling kereta. Serangan pertama gagal, Lu Pan tiba-tiba melintas, dengan cepat berjongkok, dan pada saat yang sama melepaskan dua tembakan lagi ke dada kiri dan perut bagian bawah Deng Shentong seperti kilat. Dia menekankan kaki kanannya dengan kuat pada atap kereta, seperti seekor ceetah, siap menghindari peluru Deng Shentong kapan saja. Senjata Lu Pan terlalu cepat. Meskipun Deng Shentong sudah lama tidak merasakannya, ia masih merasakan krisis yang kuat kali ini. Cahaya Holy Body Holding menyinari tubuhnya bagai baju zirah yang kokoh. Ia memutar tubuhnya dengan fleksibel untuk menangkis peluru yang mungkin mengenai bagian vitalnya. Dia menghindari pukulan di dada kirinya, tetapi tetap tertembak di pinggang. Ketika peluru hitam pekat itu mengenai tubuhnya, ia membangkitkan kekuatan tak terlihat. Bahkan dengan perlindungan Holy Body Support dan seragam tempurnya, ia masih merasakan sakit yang luar biasa. Setetes darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi dia menahan kekerasan dan menembakkan dua peluru ke arah Lu Pan. Lu Pan lebih berpengalaman daripada dirinya. Ketika Deng Shentong mengangkat tangannya, ia sudah menghindar ke samping dan ke belakang membentuk huruf Z. Dia dengan mudah menghindari peluru pertama. Peluru kedua lewat di depan wajahnya, dan senyum kemenangan muncul di bibir Lu Pan, tetapi pada saat ini, peluru itu meledak di depannya. Sebuah benturan keras menghantam wajahnya dan langsung menjatuhkannya dari mobil. Lu Pan, waktu telah berubah. Deng Shentong berkata dengan dingin. Teknologi Deng berada di level terdepan di dunia. Di bidang kekuatan super, mereka tidak mampu menembus batas Epsilon, sehingga mereka mencari cara lain dan mulai meneliti seni bela diri dengan panik. Peluru khusus yang digunakan Deng Shentong dapat diledakkan secara aktif oleh kekuatan supranaturalnya
untuk meledakkan bahan peledak yang dimuat dalam hulu ledak. Lu Pan tidak jatuh dari kereta. Di saat-saat terakhir, ia berpegangan pada tepi gerbong dengan satu tangan. Setelah itu, dia melemparkan dirinya dengan keras dan mendarat di belakang Deng Shentong. Saat pria itu masih di udara, dia menembak Deng Shentong di bagian belakang kepala. Deng Shentong berbalik dan menembak tanpa ragu-ragu. Sekali lagi, kedua peluru itu bertabrakan di udara. Ledakan energi yang mengerikan memaksa keduanya untuk menjaga jarak dan saling memandang dengan waspada. Ada 5 peluru, dan sekarang hanya tersisa 1. Tak satu pun dari mereka berani bertindak gegabah. Jika peluru ini tak mampu merenggut nyawa satu sama lain, mereka mungkin akan menghadapi kematian. Deng Shentong menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan kabut putih tebal. Dar! Kereta itu melaju cepat di atas hamparan es. Tak ada pengemudi, tetapi sistem cerdas manusia bergerak menuju kota Blizzard yang jauh sesuai rencana awal. Lu Pan sangat jelas tentang hal ini dalam hatinya. Mungkin mereka akan segera bertemu bala bantuan dari kota Blizzard, karena menurut kesan Lu Pan, kapten tim investigasi tidak akan pernah bertindak sendiri. Jadi semakin lama hal ini berlarut-larut, akan semakin merugikan baginya. Memikirkan hal ini, dia bertindak tegas, mengarahkan pistol ke kepala Deng Shentong dan menarik pelatuknya. Deng Shentong selalu memperhatikan gerakannya, dan saat Lu Pan bergerak, dia juga mengambil tindakan tegas. Jika tidak ada peluru di senjata keduanya, maka Deng Shentong lebih baik dalam pertempuran jarak dekat. Namun saat peluru meninggalkan pistolnya, mata Deng Shentong menampakkan ekspresi terkejut. Lu Pan memang menarik pelatuknya, tetapi tidak ada peluru yang keluar dari senjatanya. Sesaat kemudian, terdengar suara embusan. Lu Pan menggunakan lengan kirinya untuk menangkis peluru Deng Shentong, dan seluruh lengannya robek oleh peluru berenergi tinggi itu. Dia telah membuat semua rencana saat dia menghunus senjatanya. Meskipun salah satu lengannya cacat, dia menatap Deng Shentong dengan senyum puas di wajahnya. Kemudian ia membuka magasin dengan satu tangan, membuka mulutnya, dan menyemburkan cahaya keperakan. Peluru terakhir tidak dimasukkan ke dalam magasin, melainkan ke dalam mulutnya. Sekarang aku punya peluru tambahan. Lu Pan menatap Deng Shentong. Meskipun tangan kirinya lumpuh, tangan kanannya yang memegang pistol masih sangat stabil. Coba tebak, bisakah kau menangkis tembakan ini? Deng Shentong tetap diam. Pada kereta berkecepatan tinggi ini, permukaannya sangat halus dan ruang untuk bersembunyi sangat terbatas. Tidak akan sulit untuk menghindari peluru jika dia benar-benar menginginkannya. Dia bisa melakukannya dengan melompat dari kereta. Namun bagi seorang penembak, itu sama saja dengan menyerah. Dia bukan Zhang Yi. Dia punya harga diri dan tidak akan membiarkan dirinya melakukan itu. Akan tetapi, berkat tubuh sucinya dan seragam tempurnya telah sangat mengurangi kekuatan pertahanan mereka setelah menahan benturan langsung. Kalau dia tertembak lagi, yang penting badannya saja yang kena, pasti mati. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam peluru itu akan menghancurkan seluruh organ dalamnya saat peluru itu memasuki tubuhnya. Lu Pan menatap Deng Shentong dan berkata sambil tersenyum, "Kau masih punya waktu untuk melarikan diri sekarang." Deng Shentong juga tertawa. "Peluru terakhir. Kalau kau tidak bisa membunuhku, kau akan mati." Lu Pan, Deng Shentong, kau terlalu percaya diri. Deng Shentong, kurasa kau akan memukul kepalaku. Lu Pan mencibir. Tidak, aku ingin memukul dadamu. Begitu dia selesai berbicara, peluru tiba-tiba keluar dari pistol Lu Pan dengan suara bang. Peluru terakhir juga berisi serangan terkuat Lu Pan, dan tepat seperti yang dia katakan, langsung menuju dada Deng Shentong. Tepat ketika Lu Pan mengira dirinya telah menang, seragam tempur perak Deng Shentong tiba-tiba robek, dan sepotong logam perak gelap muncul dari dadanya. Kerak! Kerak!
Logam perak gelap itu dengan cepat kerak. Dan kemudian berubah menjadi perisai logam tipis di depannya. Dar! Peluru itu mengenai perisai logam dengan keras, menyebabkan penyok yang dalam pada perisai adamantium hampir menembusnya. Mata Lu Pan menampakkan keterkejutan sesaat, dan pada saat ini, suara gemuruh mesin tiba-tiba datang dari samping. Mobil Deng Shentong, serigala besi salju, benar-benar melaju berdampingan dengan kereta api, dan kemudian menembakkan lebih dari selusin rudal ke Lu Pan. Saat itu, Lu Pan baru saja melancarkan serangan terkuatnya, dan tubuhnya lemah. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, ia tetap terkena rudal dan terlempar dari kereta. Deng Shentong berdiri di kereta, menatap dingin ke arah mantan gurunya, yang kini menjadi pemimpin pemberontak dan semakin menjauh darinya. Dia tidak memilih untuk keluar dari mobil dan mengejar tersangka, tetapi hanya menutupi sisi kanan perut bawahnya di mana peluru mengenainya dengan tangan kanan. Tubuhnya telah rusak secara internal, jadi dia membiarkan pakaian tempur itu menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya dan kemudian melompat ke penghubung antar gerbong. Dia ingin melihat seperti apa pengawal misi tingkat B itu. Deng Shentong mengulurkan tangannya dan menarik kuat, merobek pintu paduan tebal itu. Di sudut kereta yang melesat di depannya, seorang gadis berjaket abu-abu meringkuk seperti bola. Di balik pinggiran topi abu-abunya, mata besarnya menatapnya kosong. Deng Shentong tampak sedikit terkejut. Ia melihat sekeliling dan tidak ada apa-apa lagi di sana. Jadi dia mengonfirmasikannya dengan kota Blizzard lagi. Siapa sebenarnya pengawal untuk misi peringkat B ini? Itu orang aneh yang diduga punya kemampuan khusus. Informasi yang diberikan kota Blizzard kepada Deng Shentong tidak merinci kemampuan seperti apa yang dimiliki mutan dalam pengawal tersebut. Baru setengah bulan yang lalu, tim patroli mereka menemukan seorang gadis yang melarikan diri dari wilayah monster saat menjalankan misi. Menurut informasi kami, dia adalah pelayan Wuliang, yang selalu mengikuti Wuliang ke kiri dan ke kanan. Namun, ketika kami menemukannya, kami tidak menemukan kemampuan menyerang apapun dalam dirinya. Oleh karena itu, kami hanya mengirim seseorang untuk membawanya pergi untuk penelitian. Deng Shentong menatap gadis lemah itu sambil berbicara di telepon. Kulitnya sangat pucat, dan rambut panjangnya tergerai seperti air terjun, menutupi separuh wajahnya. Namun karena suatu alasan, saat melihatnya, Deng Shentong merasa terdorong untuk melindunginya. Tampaknya kerapuhannya dapat merangsang keinginan paling naluriah orang untuk melindungi. Deng Shentong tidak mendapatkan informasi yang pasti, tetapi tampaknya dia telah melarikan diri dari wilayah monster. Jiwa-jiwa pengembara ini disewa oleh monster untuk menangkapnya. Monster-monster itulah yang menjadi target misi Deng Shentong. Deng Shentong merasa kasihan pada gadis itu. Ia berjalan di depan Ember, berjongkok, dan tersenyum cerah. "Jangan takut, kau aman sekarang." Dia mengulurkan tangannya ke arah Ember. "Aku Kapten Investigasi Kota Blizzard. Nama saya Deng Shentong." Ember menatap pria lembut dan tampan di depannya, dan cahaya perlahan muncul di matanya. Dia dengan lembut menaruh tangannya di genggamannya. "Ember." Dia menyebutkan namanya. Deng Shentong memandang pakaiannya yang tipis, yang tampaknya tidak cukup untuk melindunginya dari hawa dingin di lingkungan yang begitu dingin. Jadi dia langsung mengerahkan sistem intelijen, dan tak lama kemudian serigala salju berhasil menyusul kereta itu. Deng Shentong menghentikan kereta, lalu membuka kompartemen penyimpanan di sisi Snow Wolf, mengeluarkan seragam tempur cadangan dan menyerahkannya kepadanya untuk dipakai. "Kau berhasil lolos dari wilayah monster itu kan?" Dia menyerahkan sebagian makanan padat kepada Ember dan bertanya dengan lembut, suaranya terdengar seperti seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada putrinya. Ember mengambil makanan itu dan mulai memakannya secara wajar, tanpa ragu bahwa pria di depannya akan menyakitinya.
Bahkan saat menghadapi bandit-bandit Youhun yang kejam, dia tidak menunjukkan rasa takut. Tetapi ketika dia mendengar nama Wang Liang, tubuhnya tiba-tiba menegang dan makanan di tangannya hampir jatuh ke tanah. Ketika Deng Shentong melihat ini, dia mengerti segalanya. Sepertinya dia memang gadis malang yang berhasil lolos dari wilayah para monster. Deng Shentong berkata dalam hati, Wu Liang adalah pemimpin paling berkuasa di area ini, dan kini jelas bahwa ia memiliki kekuatan seorang kapten. Bahkan kota Blizzard tidak mau mudah terlibat konflik dengannya. Bukannya tidak ada cukup kekuatan, tetapi karena di seluruh wilayah Jiangnan, kecuali 13 kota yang dikuasai kota Blizzard, masih ada kekuatan dengan berbagai ukuran di wilayah luas lainnya. Kota Blizzard sendiri tidak dapat membersihkan seluruh area. Luas wilayah kerajaan Huasu sungguh sangat luas. Setelah era mutasi besar tiba, beberapa mutan yang sangat berbakat muncul dari dunia luar. Bahkan tanpa sumber daya berkualitas tinggi dari kota Blizzard, mereka berkembang pesat. Zhang Yi adalah sebuah contoh, tetapi bukan satu-satunya. Kereta berhenti di padang salju yang luas dan tandus. Ember duduk di kusen pintu gerbong, makan dengan tenang. Deng Shentong berdiri di sampingnya dan memperhatikannya makan dengan lembut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia melihatnya, hal itu selalu menyentuh bagian terlembut hatinya. Bisakah kau bercerita sedikit tentang dirimu? Ember menelan makanannya, Deng Shentong menyerahkan termos padanya, dan dia meminum air panas itu dalam tegukan besar. Apakah kau akan mencari hantu itu? Dia menatap Deng Shentong dan bertanya dengan suara tenang dan dingin. Bagus. Deng Shentong mengangguk. Ember menundukkan kepalanya dan berkata, aku sarankan kau jangan pergi ke sana dan mati. Tak ada yang bisa membunuhnya. Deng Shentong mengangkat bahu dan tersenyum. Itu karena kau belum pernah melihat orang sepertiku. Dia tahu bahwa Wu Liang adalah makhluk pembangkang yang sangat kuat. Ada beberapa catatan tentang orang itu dalam intelijen kota Blizzard. Dia adalah mutan yang sangat kuat dan sangat berhati-hati. Tempat tinggalnya adalah rawa beku yang sangat luas, yang oleh para monster disebut rawa es. Dia tidak pernah meninggalkan rawa itu karena rawa itu adalah benteng kokoh yang telah dibangunnya. Tidak ada mutan yang dengan gegabah menyerbu ke sana yang pernah mampu melarikan diri hidup-hidup. Alasan mengapa dia dicari oleh kota Blizzard adalah karena setengah bulan yang lalu, tim patroli dari kota Blizzard secara tidak sengaja masuk ke sana dan semuanya dibunuh oleh monster. Dalam duel antara orang yang berbeda, faktor-faktor berikut menentukan hasilnya. Pertama, atribut. Sekali suatu atribut ditekan, meskipun indeks kemampuannya lebih kuat, belum tentu atribut tersebut akan menang. Misalnya, kemampuan ruang waktu Zhang Yi merupakan hambatan mutlak bagi mutan bertipe fisik murni. Pertama, indeks kemampuan. Tidak ada batasan yang jelas antara atribut kemampuan setiap pemain, dan dalam kondisi pertempuran yang sama, semakin tinggi indeks kemampuan, semakin kuat kemampuannya, dan semakin mudah untuk menang. Ketiga, kondisi pertempuran. Ini merupakan faktor yang sangat penting dan kompleks, termasuk informasi intelijen tentang kemampuan musuh dan apakah medan perang tersebut layak untuk pertempuran. Mutan es dan salju berada di permukaan es, mutan api berada di hutan, mutan aturan menenun jaring dan memasang perangkap seperti laba-laba, dan mutan kuat bertarung demi hidup dan mati di ruang terbuka. Lingkungan juga memiliki dampak penting pada pertempuran. Keempat, itu murni keberuntungan. Alasan mengapa Wu Liang begitu sulit dihadapi, dan bahkan ditetapkan sebagai target misi tingkat A, adalah karena ia tidak hanya memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi juga tidak pernah meninggalkan wilayahnya. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan kehilangan setidaknya prasyarat ketiga dan paling penting dari 4 prasyarat yang disebutkan di atas. Akan tetapi, Deng Shentong tetap percaya diri, tidak ada alasan lain selain karena dia adalah Deng Shentong. Ember terkejut dengan kepercayaan diri Deng Shentong.
Ia berpikir sejenak, lalu menundukkan kepala dan berkata, "Aku memang lolos dari sana." Tapi, ia terdiam sejenak dan menggelengkan kepala, "Aku tak bisa membayangkan kau mengalahkan monster itu." Deng Shentong mengangkat bahu tak berdaya dan tidak menanggapinya dengan serius. Selama kontaknya dengan Ember, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada gadis ini. Kecuali satu perasaan yang sangat halus, semua hal lainnya menunjukkan bahwa gadis ini bukanlah mutan dengan kemampuan bertarung yang kuat. "Aku mengerti, kau pasti sangat takut pada monster kan?" Deng Shentong memandang ke depan dan melihat serigala besi di salju perlahan mendekatinya. Deng Shentong berkata kepadanya, "Aku masih harus menaklukkan monster-monster itu. Kau bisa naik kereta ini. Kereta ini akan membawamu dengan selamat ke kota Blizzard." Deng Shentong berencana untuk membiarkan Ember kembali ke kota Blizzard terlebih dahulu, sementara dia akan terus pergi ke rawa bunga es untuk melawan monster. Ember menoleh dan menatap Deng Shentong. Matanya besar dan pupil matanya berwarna kuning tua. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata dengan suara dingin, "Aku bisa membawamu ke sana." Deng Shentong menatapnya dengan heran. "Apakah kau tidak takut?" Ember berkata dengan tenang, "Aku tidak takut. Karena tidak ada yang akan menyakitiku." Saat mengatakan ini, ia tiba-tiba tersenyum manis. Senyum itu sehangat sinar matahari, menyinari hati Deng Shentong. Hal ini membuat hati playboy ini bergetar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Deng Shentong menunggu hingga dia selesai makan, lalu melingkarkan lengannya di pinggangnya dan mendudukkannya di kursi belakang Snow Wolf. Lalu dia membantu Ember memakai helmnya dan berkata, "Pegang erat-erat. Angin dan saljunya kencang, hati-hati jangan sampai tertiup angin." Mendengar hal itu, Ember segera memeluk pinggang kekar itu. Snow Wolf mulai bergerak, dan sistem cerdas secara otomatis terhubung ke sistem satelit nebula untuk navigasi, menandai lokasi rawa bunga es, dan kemudian berangkat ke arah itu. Setengah hari kemudian, mereka tiba di rawa bunga es. Bahkan dari kejauhan, orang dapat melihat kelainan di sini. Tidak ada butiran salju yang jatuh ke tanah, dan seluruh bumi adalah bongkahan es yang bening. Di udara, kepingan salju yang berantakan beterbangan, menutupi area puluhan kilometer di depan. Hal ini juga dapat dilakukan oleh wakil kapten mutan es dan salju, jadi Deng Shentong tidak menganggapnya ajaib. Alih-alih bergegas naik sepeda motornya, dia turun dari mobil dan Ember juga melompat keluar. "Maukah kau ikut denganku?" Deng Shentong menatapnya dan berkata. Ember mengangguk tanpa mengatakan apapun. Tatapan aneh melintas di mata Deng Shentong. Ia meninggalkan sepeda motor di luar rawa bunga es, mengeluarkan senjata dan amunisi dari kompartemen penyimpanan, lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah memikirkannya, dia menyerahkan sebuah pistol perak kecil kepada Ember. "Simpan ini untuk melindungi diri." Ember mengambil pistol itu dan memasukkannya ke sakunya. Deng Shentong memegang pedangnya dan maju selangkah demi selangkah menuju rawa bunga es. Ember mengikutinya dari dekat. Rawa beku yang luas itu sehalus cermin. Langkah kaki manusia melangkah melintasi es satu demi satu, dan di bawah es yang tebal, sepasang mata besar terbuka dengan acuh tak acuh dan menyapu kedua manusia kecil di atas es. Tak lama kemudian, sepasang mata besar menyala di rawa yang gelap. Air danau yang dingin mengalir deras di bawah es, dan sosok-sosok besar dan menakutkan mendekati area tempat orang-orang itu terdiam. Deng Shentong tampaknya tidak menyadarinya dan terus bergerak maju dengan pedangnya. Dia tidak dapat melihat jalan ke depan dengan jelas dalam badai salju, tetapi sistem nebula di langit menunjukkan jalan terbaik baginya. Tidak seorang pun tahu berapa lama mereka berjalan, tetapi tiba-tiba, Ember berhenti. Deng Shentong maju beberapa langkah dan menatapnya kembali. Ember memasukkan tangannya ke dalam saku seragam tempurnya. Separuh wajahnya tersembunyi di balik tudung, dan hanya menatapnya dengan tenang.
Kau bukan prajurit Blizzard pertama yang datang ke sini. Semua orang sudah mati sebelum kau. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mendengarkan. Ini bukan salahku. Deng Shentong tersenyum penuh rasa ingin tahu. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Aku datang ke sini atas inisiatifku sendiri. Ember melangkah mundur. Tiba-tiba, permukaan es tebal antara dia dan Deng Shentong meledak. Dar! Permukaan es, yang tebalnya lebih dari 10 meter, pecah dari bawah dalam sekejap, dan bongkahan es di seluruh langit menghantam Deng Shentong seperti batu besar. Deng Shentong menatap segala yang ada di depannya dengan tatapan dingin, mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya putih mulai bersinar dengan dirinya sebagai pusatnya. Praise of Light membentuk perisai pelindung besar yang membungkusnya sepenuhnya, menghalangi semua balok es besar. Tetapi saat berikutnya, tanah di bawah kaki Deng Shentong tiba-tiba runtuh. Matanya sedikit tenggelam, dan dia melihat bayangan besar tiba-tiba muncul di permukaan es di bawahnya, menutupi seluruh area di bawah tubuhnya. Kerak! Bongkahan es tebal itu lenyap bagai pecahan kaca, dan sebuah mulut raksasa muncul di bawah kaki Deng Shentong, penuh dengan gigi-gigi tajam dan tajam. Rasanya seperti jurang mengerikan yang menerjang Deng Shentong. Kerak! Mulut yang mengerikan, tebal dan panjang tertutup di udara, panjangnya lebih dari 10 meter, dan kulit coklat tebal itu seperti baju besi, yang dapat membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka setelah melihatnya. Ember, yang berada tidak jauh darinya, menyaksikan pemandangan ini tanpa emosi di matanya. Aku sudah memperingatkanmu. Sayang sekali kau terlalu percaya diri dengan kemampuanmu sendiri. Lagi pula kau akan mati, jadi kenapa tidak membantuku? Tubuh monster besar itu perlahan tenggelam, dan penampilannya hanya bisa terlihat samar-samar saat ini. Ternyata itu adalah buaya raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Terlebih lagi, di sekitarnya, bayangan raksasa telah menutupi area dalam radius ratusan meter. Jelas, ada lebih dari satu monster seperti itu. Ember berdiri di tempatnya, sama sekali tidak takut diserang, dan buaya-buaya itu tampaknya tidak akan menyerang Ember. Ember menarik napas dalam-dalam dan meratap dalam hatinya untuk pria tampan yang baru ditemuinya satu kali ini. Tetapi saat dia hendak menuju ke pusat rawa bunga es untuk menemui para monster dan mengakui kejahatan mereka, cahaya putih yang tajam muncul dari bawah es. Es padat bercampur dengan ombak besar yang membubung ke angkasa, dan hujan darah pun membumbung ke angkasa. Deng Shentong, yang baru saja ditelan buaya raksasa itu, diselimuti cahaya putih suci dan perlahan jatuh ke atas es. Ia menundukkan kepala dan menatap kawanan buaya di rawa bunga es di bawah kakinya, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Ini adalah monster yang dibangkitkan oleh hantu. Akan sangat sulit untuk menghadapi orang-orang di bawah level kapten. Mayat buaya raksasa yang sudah mati itu pun langsung mengundang perhatian buaya-buaya raksasa lainnya. Namun semakin banyak buaya raksasa yang memilih menerobos es dan menyerang Deng Shentong. Dar! 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 Es itu tebalnya lebih dari 10 meter, tetapi tampak seperti kertas di depan mereka. Mulut-mulut raksasa itu bergegas menggigit Deng Shentong. Seekor monster sepanjang puluhan meter dan seseram monster prasejarah merangkak keluar dari lubang es. Ia merangkak cepat ke arah Deng Shentong dengan 4 kaki. Menghadapi pengepungan binatang-binatang raksasa ini, Deng Shentong mengangkat pedang panjang di tangannya, dan cahaya suci yang lebih kuat meledak dari tubuhnya, seperti matahari, menerangi seluruh rawa bunga es. Dunia kehampaan. Semua benda di sekitar kehilangan penglihatannya saat ini. Bahkan binatang buas pun akan panik karena menjadi buta. Ember menatap dunia kosong di depannya dengan terkejut, dan untuk pertama kalinya dia mulai panik. Tak lama kemudian, dia mendengar suara kain robek yang terus bergema di telinganya. Ketika matanya kembali jernih, yang dilihatnya hanyalah pemandangan seperti neraka Asura. Bangkai buaya-buaya mutan raksasa itu,
yang sebesar bukit kecil, bertumpuk satu sama lain, dan daging serta darah mereka kabur. Es dan rawa di bawah kaki mereka sudah ternoda merah tua oleh banyak darah. Ember menatap ke depan dengan takjub pada pemandangan tragis yang tampak seperti neraka Asura. Deng Shentong mengenakan seragam tempur perak dan memegang pedang panjang, tetapi tidak ada jejak darah di tubuhnya. Pupil matanya sedikit menyempit, dan dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya, dan tanpa sadar mundur 2 langkah. "Siapa kau?" Deng Shentong menatapnya dan bertanya dengan tenang, "Bukankah seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu? Lagi pula, kau ini siapa?" Suara Ember sedikit melemah. Ia menundukkan kepala dan bergumam, "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kau memang ingin datang ke sini." Deng Shentong berkata, "Aku tahu, jadi aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Hanya saja kau aneh." Dia mengamati Ember dari atas ke bawah. "Sekarang aku mungkin bisa menentukan apa kemampuanmu. Saat pertama kali melihatmu, aku merasa aneh. Kenapa kau membuatku merasa begitu dekat denganmu?" Dia mendesah dalam-dalam. "Sejak kejadian 2 tahun lalu, aku mulai belajar dari pria itu dan menjadi waspada terhadap segalanya. Tapi kau dengan mudahnya menghancurkan pertahanan itu. Sejak awal, aku bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan kemampuanmu. Lagi pula, wanita lemah sepertimu jatuh ke tangan roh-roh pengembara yang kejam itu, tapi tidak terluka sedikit pun. Ini sudah cukup membuatku curiga." Mendengarkan apa yang dikatakan Deng Shentong, Ember diam-diam mengepalkan tangannya, tetapi tetap menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ia tidak melarikan diri karena panik. Pertama, karena ia begitu tak berdaya, ia tidak punya cukup cara untuk melarikan diri dari mutan yang kuat itu. Kedua, ia tidak takut pada pria di depannya. Deng Shentong melanjutkan, "Awalnya, aku bisa mengerti bahwa roh-roh pengembara menganggapmu sangat berharga, jadi mereka tidak menyerangmu. Tapi sekarang, ketika aku melihat buaya-buaya raksasa itu tidak menyerangmu, aku mengerti." Dia tersenyum tipis dan menatap Ember dengan tatapan mata yang dalam. "Kemampuanmu adalah memahami intuisi orang lain, sehingga orang-orang, bahkan makhluk aneh sekalipun, tidak akan memusuhimu. Benar kan? Jadi, apapun situasinya, kau tidak perlu khawatir akan bahaya." Wajah Ember menjadi semakin pucat. Dia menggigit bibirnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Deng Shentong. "Maksudmu, kau ingin membunuhku?" Deng Shentong memang telah meramalkan kemampuannya. Kemampuannya disebut atas nama cinta. Dalam kiamat yang kacau dan penuh krisis ini, semua orang bisa mati kapan saja. Ember takut mati, dan perasaan krisis yang kuat ini memberinya kemampuan untuk dicintai dan dilindungi oleh semua orang. Deng Shentong mengangkat alisnya. "Kubilang, datang ke sini adalah pilihanku sendiri, jadi aku tidak menyalahkanmu." Dia menatap Ember dalam-dalam dan berkata, "Tapi, aku khawatir kemampuanmu tidak sesederhana itu kan? Dengan kemampuan seperti itu, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pengawal untuk misi tingkat B di kota Blizzard." Ember terdiam. Mustahil baginya untuk mengungkapkan informasinya kepada orang lain. Ini adalah naluri yang ia kembangkan di masa kiamat. Deng Shentong melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata, "Lupakan saja, kalau kamu tidak mau membicarakannya, tidak apa-apa. Aku akan mencari hantu itu, jadi kalau kamu takut, pergilah sekarang." Dia berbalik dan terus berjalan menuju bagian depan rawa bunga es. Tepat setelah dia berjalan lebih dari 10 langkah, suara Ember datang dari belakangnya. "Hei, aku bisa menunjukkan jalan untukmu." Deng Shentong berbalik dan melihat Ember menyusulnya, terengah-engah. Ada perjuangan di matanya, lalu ia bertekad. "Hah? Kenapa? Bukankah kau salah satu bawahan Wuliang?" Deng Shentong menatapnya dengan heran.
Ember menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, aku bukan bawahannya. Hanya saja, kalau kau bisa membunuh hantu itu, aku bisa membantumu. Deng Shentong menatapnya. Jika kau ingin mengikutiku, kamu harus jujur padaku. Aku tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang yang sulit dibedakan apakah mereka teman atau musuh. Ember mengepalkan tangannya dan akhirnya perlahan-lahan menceritakan kebenaran masalah itu kepada Deng Shentong. Wang Liang adalah pemimpin daerah ini. Semua manusia yang tinggal di sini harus mematuhi perintahnya. Jadi, aku bukan bawahan Wu Liang. Lebih tepatnya, aku hanyalah budaknya. Saat Ember menyebut monster itu, suaranya berubah sedikit lebih dingin. Dia monster yang sangat bejat. Dia membunuh, menyiksa, dan menganiaya. Di matanya, semua orang di sekitarnya hanyalah mainan. Deng Shentong menyentuh hidungnya. Jadi itu alasanmu kabur, kan? Lalu kenapa kau kembali sekarang? Ember mencibir. Menurutmu, kota Blizzard tempat yang bagus? Orang asing sepertiku yang tak punya tempat berteduh mungkin akan jadi mainan orang lain dimanapun aku muncul. Rumor tentang kota Blizzard mungkin sudah terkenal di seluruh wilayah Jiangnan, kan? Kau sudah cukup sering menggunakan mutan pengembara untuk eksperimen. Deng Shentong tidak punya cara untuk membantah masalah ini. Baik pusat eksperimen Juzheng maupun teknologi Deng telah melakukan sejumlah besar penelitian manusia sejak akhir tahun. Pilihan terbaik tidak diragukan lagi adalah para mutan dari dunia luar yang tidak mematuhi manajemen kota Blizzard. Ember menundukkan kepalanya dan melanjutkan, ketika roh pengembara itu datang kepadaku, aku tahu Wu Liang marah karena aku melarikan diri. Dan kau begitu keras kepala sehingga kau ingin menemukannya dan membicarakan tentang mengusir roh-roh jahat itu. Deng Shentong tiba-tiba mengerti. Jadi, kau benar-benar menggunakan aku sebagai tanda kesetiaanmu, dengan harapan mendapatkan pengampunan dari para hantu? Ember tersenyum pahit, dengan jejak keputusasaan yang menyayat hati di matanya. Aku tak ingin mati, tapi aku hanya bisa menjadi tanaman merambat, yang bergantung pada keberadaan orang lain. Saat dia berbicara, dia menatap Deng Shentong dengan harapan di matanya. Tapi kau berbeda dari yang kutemui sebelumnya. Mungkin kau memang punya kemampuan membunuh monster. Dia berjalan mendekati Deng Shentong dan mengulurkan tangannya untuk meraih lengan bajunya. Pada saat ini, Deng Shentong merasakan rasa kesepian dan ketakutan yang kuat menyebar dari tubuh gadis itu ke hatinya. Tolong, selamatkan aku. Deng Shentong mendesah tak berdaya. Itu memang kemampuan yang berguna, tapi aku sudah tahu kemampuanmu, jadi tolong jangan memengaruhiku begitu saja. Ember melepaskan tangannya dengan malu. Tunggu. Maaf. Namun, Deng Shentong tersenyum dan mengusap kepalanya dengan tangannya. Aku berjanji padamu, aku akan membunuh orang itu Wu Liang. Ember mengangkat kepalanya dan menatap Deng Shentong. Apakah kau akan menang? Kita akan menang. Deng Shentong tersenyum, matanya dipenuhi keyakinan tanpa keraguan sedikitpun. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian depan rawa bunga es dengan langkah tegas. Ember segera mengikutinya, menggigit bibirnya, dan akhirnya memilih untuk mempercayai pria di depannya. Pusat rawa bunga es. Badai salju berputar kencang di langit, tetapi tidak dapat memengaruhi pulau kecil di tengah danau di area inti di bawah. Embun beku yang menggigit tak mampu mendekati tempat ini. Pulau ini tidak besar, dan hanya sebuah villa bergaya gotik yang berdiri di atasnya. Saat itu tengah hari, tetapi langit masih terasa dingin. Sinar matahari yang tipis memancarkan cahaya redup, tetapi tak mampu menghilangkan sedikitpun rasa dingin dari dinginnya ujung dunia. Seorang pria berjubah merah berjalan perlahan ke tepi pulau di tengah danau. Dia sangat tinggi, lebih dari 1,9 meter, dan rambut merah cerahnya disisir rapi dengan sisir belakang mengilap menggunakan darah segar. Di belakangnya,
Dua pelayan mengikutinya dari dekat, keduanya mengenakan topeng tengkorak yang menutupi separuh wajah mereka. Pria berambut merah ini adalah pemimpin rawa bunga es Wangling. Dia dengan anggun menggoyangkan gelas anggur dengan satu tangan dan menuangkan cairan merah lengket itu ke dalam mulutnya. Kualitas darahnya agak buruk. Dia mengerutkan kening dan berbicara dingin kepada pelayan di belakangnya. Seorang petugas langsung membungkuk dan berkata, "Ternak-ternak ini sudah berdarah selama 2 bulan, dan kualitasnya menurun. Kita akan mencari yang baru untuk menggantikan mereka." Wu Liang mengangguk dan berkata, "Ayo kita lakukan secepatnya. Tenggorokanku akan terasa tidak nyaman tanpa darah berkualitas tinggi." Dia meletakkan gelas anggur di atas nampan yang dipegang pelayan, lalu berjalan ke danau dan berjongkok. Di sini, danau masih membeku. Bahkan suhu udara di sekitarnya sekitar 0 derajat. Meskipun tidak nyaman dan menyenangkan, tidak diragukan lagi ini adalah tanah murni di dunia beku ini. Wu Liang memasukkan tangan kanannya ke dalam danau dan menggoyangkannya pelan-pelan selama beberapa saat. Tiba-tiba ekspresinya berubah dingin dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Rawa bunga es, tampaknya ada tamu yang datang. Buaya-buaya raksasa yang ia pelihara dengan tangannya sendiri tidak memberinya respons apapun. Hal ini saja sudah membuatnya yakin bahwa musuh telah tiba. "Pergilah dan terimalah dia," Wu Liang berkata kepada dua pelayan di belakangnya. Niat membunuh yang dingin terpancar di mata kedua lelaki itu. "Baik." Wus, keduanya lenyap dari tempat itu dalam sekejap, gerakan mereka bagaikan hantu. Wu Liang berdiri, mengibaskan air dari tangannya, dan memandang ke kejauhan. Mangsa ini tampaknya cukup menarik. Aku penasaran seberapa lezat dagingnya. Saat dia berbicara, kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan dia tanpa sadar menjilat bibirnya dengan lidahnya yang merah. Deng Shentong dan Ember berjalan selangkah demi selangkah menuju pusat rawa bunga es. Sambil berjalan, ia meletakkan beberapa kue bundar berwarna perak gelap, yang masing-masing hanya setengah ukuran telapak tangan, di rawa bunga es. Itu adalah bom dengan daya ledak sangat tinggi, cukup kuat untuk meledakkan seluruh rawa bunga es. Deng Shentong bukan lagi pria muda dan naif seperti dulu. Ia masih percaya diri, tetapi juga lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia harus meraih lebih banyak kemenangan untuk membuktikan kekuatannya dan mempertahankan posisi keluarga Deng di wilayah Jiangnan. Tidak lama kemudian, keduanya melewati lapisan salju dan kabut, dan sebuah villa tinggi samar-samar muncul di depan mereka. Namun Deng Shentong berhenti. Ember berhenti di belakangnya dan bertanya, "Mengapa kau berhenti?" "Karena ada yang akan datang." Ember memandang ke depan dengan hati-hati dari belakangnya. Lalu aku melihat dua orang berjalan perlahan ke arahku dalam kabut salju yang kabur. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya mengenakan seragam tempur hitam dan putih dan topeng tengkorak di wajah mereka. Dan ada pedang yang sangat panjang terselip di belakang punggung mereka. Hati-hati! Mereka adalah dua penjaga hebat di samping Wu Liang, dan kekuatan mereka tak terduga. Ember menatap Deng Shentong dan mengingatkannya dengan hati-hati. Deng Shentong mengangguk ringan. Lalu dia tersenyum lembut pada Ember dan berkata, "Mundurlah sebentar. Aku akan mengurus ini." Ember berlari ke belakang dengan patuh. Kedua penjaga itu menatap Deng Shentong dan Ember yang tengah melarikan diri, dengan sedikit ejekan dingin di mata mereka. Orang-orang Youhun yang tidak berguna itu bahkan tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu. Tapi kalian datang ke rumah kami, yang menyelamatkan kami dari banyak masalah. Deng Shentong menatap mereka sambil tersenyum. "Di mana hantunya?" Kedua penjaga itu mencibir. "Orang mati, tidak perlu bertanya terlalu banyak." Begitu kedua lelaki itu selesai bicara, mereka serentak menghunus pedang panjang mereka dari punggung, satu di kiri dan satu di kanan, lalu kedua pedang itu beradu. Kemudian,
Kedua lelaki itu memutar pergelangan tangan mereka pada saat yang sama, dan kedua pedang itu bertemu, dan mulai berputar dan bergesekan satu sama lain hingga menimbulkan suara klik. Suara dentingan pedang terdengar melengking, dan lelaki itu berjalan ke arah Deng Shentong sambil memutar pedang di tangannya. Deng Shentong menyipitkan matanya dan menatap mereka, tangannya digagang pedangnya Griffith. Laju kedua penjaga itu semakin cepat, dan kecepatan putaran serta gesekan pedang panjang di tangan mereka pun semakin cepat. Percikan api sudah terlihat menyembur dari tengah pedang panjang itu. Akhirnya, kedua pedang itu menyatu, seperti dua kincir angin yang berputar. Dan sosok mereka hampir menjadi seperti hantu, dan hanya bayangan samar yang dapat terlihat. Angin kencang bertiup kencang, dan dua orang pria, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menyerbu langsung ke arah Deng Shentong. Pedang panjang di tangan mereka telah menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Ketika dua orang datang di depan Deng Shentong, mereka tiba-tiba melewatinya. Salah satu dari mereka dipenggal dan yang lainnya dipotong kakinya. Tubuh Deng Shentong berputar fleksibel di udara, dan dia menghindari pedang pria itu dengan jungkir balik ke samping. Kekuatan pedang itu begitu mengerikan sehingga meskipun Deng Shentong menghindarinya, dia masih merasakannya. Jika dia terkena serangan langsung, tubuh sucinya kemungkinan besar akan rusak. Saat berikutnya, cahaya suci yang dingin keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya putih menjadi segalanya di dunia ini. Kedua penjaga itu tidak melihat apapun di depan mata mereka dan tidak dapat melihat apapun lagi. Namun, tampaknya ada ikatan tak terlihat di antara mereka yang memungkinkan mereka merasakan keberadaan satu sama lain. Mereka kembar, dan setelah berlatih berhari-hari, mereka telah mencapai titik telepati. Meskipun hilangnya penglihatan secara tiba-tiba membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman, pendekar pedang kelas 1 dapat menggunakan indera lain untuk mengetahui lokasi lawan. Pedang panjang itu beradu di udara, menimbulkan dengungan logam dan suaranya bergema keras. Saat menyentuh apapun di sekitarnya, energinya akan disalurkan kembali ke telinga dan tubuh mereka melalui pedang, sehingga mereka mengetahui lokasi kekuatan sihir tersebut. Meskipun pria itu tidak dapat melihat apapun, dia masih dapat secara akurat menentukan lokasi Deng Shentong dan menyerang dengan kedua pedangnya lagi. Namun tak disangka, serangan pedang mereka meleset. Deng Shentong muncul di belakang penjaga pria dan menebas dengan pedang. Pada saat kritis itu, dia mengeluarkan potensi yang luar biasa, memutar tubuhnya di udara, dan menangkis di depan dirinya sendiri dengan pedang panjang di tangannya. Klang! Pedang itu saling bertabrakan, dan pedang Deng Shentong langsung memotong celah di pedang penjaga pria itu. Kekuatan yang sangat besar menjatuhkannya, dan memantul di atas es lebih dari 10 kali sebelum berhenti. Penjaga laki-laki itu berjuang untuk menjaga tubuhnya tetap stabil, dan benar-benar panik saat itu. Hanya satu pertarungan yang membuatnya menyadari betapa mengerikan kekuatan lawannya. Apakah ini kekuatan Kapten Investigasi Kota Blizzard di wilayah Jiangnan? Mereka belum pernah menghadapi mutan setingkat ini sebelumnya. Di daerah sekitar rawa bunga es, selain tuan mereka Wu Liang, hampir tidak ada yang dapat menandingi kedua saudara kandung itu. Oleh karena itu, mereka yakin dapat dengan mudah membunuh semua penjajah. Sekalipun musuh adalah antek kota Blizzard, mereka tetap dapat mengalahkan mereka. Namun, kenyataan pahit memberi mereka pelajaran berharga. Kekuatan kota Blizzard sungguh di luar imajinasi mereka. Alasan mereka tidak membereskannya sekarang hanyalah karena mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Namun jika menyangkut tindakan nyata, bagaimana mereka dapat bersaing dengan Kapten Investigasi? Deng Shentong mendarat dengan ringan di tanah. Setelah adiknya terpental, adiknya segera menghampirinya dan mengarahkan pedangnya ke arah Deng Shentong untuk menangkisnya. Deng Shentong memandang mereka dengan penuh minat. Keduanya mutan level 9000. Bakat mereka sungguh luar biasa.
Bahkan di kota seperti kota Blizzard, mereka dianggap kelas 2. Sayang sekali mereka belum menerima pelatihan tempur profesional. Mereka hanya tidak terampil. Lagi pula, Wu Yu terlalu ceroboh. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan bersamamu. Kalau begitu, ayo kita selesaikan dengan cepat. Dia mengangkat tangan kirinya dan menjentikkan jarinya. Dengan suara pop, ia menyebar di rawa bunga es. Saudara-saudari penjaga menjadi marah ketika mendengar nada menghina Deng Shentong. Bajingan, jangan remehkan orang lain. Begitu keduanya selesai berbicara, tubuh mereka dengan cepat mengalami perubahan yang menakjubkan. Tubuh saudara perempuanku mulai membengkak, dan kumpulan duri merah mulai muncul dari siku, lutut, buku jari, dan bahunya, dan warna kulitnya berubah menjadi merah tua. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa merah setinggi 3 meter, yang dipenuhi duri-duri tajam. Dan adiknya menggeram, jatuh merangkak, dan otot-ototnya mulai membengkak hebat. Dia merobek pakaiannya dan berubah menjadi serigala pedang yang panjangnya 5 atau 6 meter, dengan mulut penuh taring dan tanduk tajam besar di kepalanya. Jenis tanaman, Ratu Duri. Sistem orc, serigala pedang terhebat. Ratu Duri meraung dan menyerbu dengan kekuatan magisnya. Tubuhnya berguling di udara dan berubah menjadi pusaran merah. Bilah-bilah tajam di sekujur tubuhnya berubah menjadi beberapa pedang panjang, mencekik semua yang ada di sekitarnya. Kerak! Kemanapun pusaran merah itu lewat, seluruh permukaan danau hancur dalam sekejap. Es tebal kini rapuh bagai potongan kertas. Badai merah itu semakin membesar, menyapu rawa dan menyerang Deng Shentong. Serigala pedang pembunuh tak mau ketinggalan. Keempat kukunya yang besar menginjak tanah di bawah kakinya, dan ia bersama Ratu Duri bergegas menuju Deng Shentong dalam kerjasama diam-diam, satu di kiri dan satu di kanan. Deng Shentong memegang pedang panjang di tangannya dan menatap dingin ke arah dua orang yang mendekat dengan cepat, tetapi tidak bergerak sama sekali. Hanya dalam sepersekian detik, kedua kekuatan besar itu bertabrakan satu sama lain dengan hebatnya. Dar! Benturan kekuatan supernatural memicu badai dahsyat yang menghantam rawa bunga es. Lapisan es tebal di bawah kaki mereka hancur seketika, dan air hangat yang terkumpul di bawahnya menyembur keluar. Pada saat ini, cairan yang mengalir tersebut benar-benar menjadi sumber kehangatan, dan semburan kabut putih mengepul ke atas. Ember bersembunyi jauh di sana. Ia menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kedua sosok itu jatuh dengan keras ke atas es. Deng Shentong menatap mereka dengan tenang. Duri tajam milik Ratu Duri dan gigi tajam serta tanduk panjang milik serigala pedang pembunuh saling menusuk tubuh masing-masing. Baru pada saat menjelang kematian mereka, mata mereka kembali jernih dan mereka melihat apa yang telah mereka lakukan. Ehem. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Deng Shentong berkata dengan tenang, kau sama sekali tidak mengerti apa arti peran kapten investigasi di Jiangnan. Monster seperti pria itu memang ada di dunia ini, tapi jumlah mereka sangat kecil. Di hadapan seluruh Jiangnan, kapten investigasi adalah sosok yang sangat kuat. Menghilangkan cahaya pada mata dapat membuat mata tidak dapat melihat. Namun jika kau beranggapan bahwa Deng Shentong hanya dapat menghilangkan penglihatan orang, kau salah besar. Sinestesia bentuk visual memengaruhi kelima indera dan menyebabkan halusinasi. Nama jurus ini adalah ilusi Sumeru Agung. Jika mutan menghadapi gerakan ini tanpa persiapan apapun, belum lagi dua penjaga yang baru saja melangkah ke ambang batas 9.000 poin, bahkan Ypsilon akan terpengaruh. Setelah Deng Shentong membunuh dua penjaga Wuliang, dia diam-diam memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Menghadapi tatapan Ember yang tertegun, dia hanya tersenyum tipis. Ayo. Selanjutnya,
kita akan menghadapi orang yang paling merepotkan. Hati Ember terguncang. Deng Shentong mampu menembus ketakutannya, tetapi kata-katanya yang lembut dan kekuatannya yang dahsyat perlahan meredakan kegelisahan di hatinya. Jika ini orang di depanku, mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkanku. Ember menggigit bibirnya keras-keras, lalu berusaha keras mengejar Deng Shentong. Mereka melewati rawa es yang diselimuti kabut putih dan sampai di depan pulau terpencil. Tak ada pergerakan di pulau itu, sunyi senyap, dan kastil gotik besar itu tampak seperti kota mati. Deng Shentong menyalakan lensa mata taktisnya dan mendeteksi reaksi energi termal di pulau itu. Ia segera menemukan bahwa setidaknya ada lebih dari 30 orang yang bersembunyi di kegelapan pulau itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bersembunyi jauh di rawa, seperti Zhang Yi, mereka semua suka membangun benteng yang benar-benar aman. Tapi kau jauh lebih buruk dari orang itu. Deng Shentong tidak terburu-buru ke pulau itu, tetapi berdiri di kejauhan dan mengeluarkan perintah tempur ke sistem intelijen. Belasan mil jauhnya, serigala salju yang berada di area terluar tiba-tiba berubah wujud. Palka senjata di kedua sisi terbuka dan menerima sinyal dari sistem nebula di atas langit. Kemudian, secara akurat ia mengunci pembunuh yang tersembunyi di pulau itu. Kemudian, ratusan rudal kecil dikeluarkan dari palka senjata, menyeret ekor asap putih panjang di udara, menggambar busur sempurna dan jatuh ke arah pulau. Ember mendongak dan melihat rudal-rudal dengan cahaya redup seperti meteor jatuh dengan cepat di langit. Tak terasa ketika kau jauh. Namun saat mereka jatuh dan mengebom pulau terpencil itu, gelombang kejut yang amat mengerikan pun meletus. Dar! Tanah keras dan kastil hancur berkeping-keping. Suara memekakan telinga menyebar, dan gelombang kejut tak terlihat menyapu, mengubah es rawa di sekitarnya menjadi puing-puing. Para pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka terbunuh oleh serangan kuncian kepala yang mengerikan ini. Beberapa pria aneh berlumuran darah bergegas keluar dari ledakan dan menyerbu ke arah Deng Shentong sambil meraung. Mutan tipe bantuan, lebih dari 7.000 poin. Deng Shentong membuat analisis yang tenang. Lalu dia mengeluarkan pistolnya, mencengkeram gagang pistol dengan kedua tangan, dan mulai menembaki mutan satu demi satu. Dar! 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 Keterampilan tombak Deng Shentong berbeda dari Zhang Yi. Kemampuan Zhang Yi precision shooting adalah kemampuan spasial yang dapat secara otomatis mengunci targetnya. Jadi dia tidak perlu menggunakan teknik terampil apapun untuk menembak. Jadi meskipun dia menggunakan penembak jitu yang berat, dia masih bisa menembak terus-menerus. Deng Shentong berbeda. Keahlian menembaknya sepenuhnya bergantung pada performa senjata api yang tinggi dan keterampilannya sendiri, yang dipupuk melalui kerja keras bertahun-tahun. Meskipun kecepatan menembaknya lebih lambat dari Zhang Yi, kekuatannya masih kuat. Peluru asal dengan mudah menembus tubuh mutan tingkat rendah itu, dan membunuh mereka di tepi pulau terpencil. Deng Shentong meletakkan pistolnya dan menatap kastil di depannya yang hampir menjadi reruntuhan. Sudah seperti ini, mengapa hantunya tidak keluar? Dia mengusap lehernya dan mendesah tak berdaya. Jika kau tidak keluar, aku akan menggunakan rudal jelajah untuk mengebom tempat ini. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, seorang pria jangkung dengan rambut disisir ke belakang berwarna merah darah dan mengenakan jubah tebal perlahan berjalan keluar dari asap dan debu. Pemimpin Rawa Bingki, Wang Liang, secara resmi muncul di depan Deng Shentong. Menyaksikan wilayah yang dibangunnya selama bertahun-tahun dihancurkan, sorot matanya saat menatap Deng Shentong penuh racun dan dingin. Apakah ini satu-satunya cara Kapten Investigasi Kota Blizzard bisa menyerang orang lain? Kukira kau sekuat itu. Wu Liang berkata sambil mencibir, matanya menyapu Ember. Sekali pandang saja, tubuh Ember membeku di tanah. Dia memeluk lengannya dan tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Kucing kecil yang tidak patuh,
apakah kau yang memimpin musuh ke sini? Deng Shentong bergerak perlahan dan berdiri di antara hantu dan ambar. Dia tersenyum dan merentangkan tangannya. Bercanda. Rudal jelajah tidak semudah itu dimobilisasi. Tapi, dia menunjuk hidungnya, perlahan membuka matanya, dan menampakkan tatapan tajam, meminta seorang kapten investigasi kota Blizzard untuk bertindak sendiri jauh lebih mengesankan daripada rudal jelajah. Hantu itu tiba-tiba tertawa. Hahaha. Kapten investigasi, ya? Lucu sekali. Tapi ini bukan pertama kalinya aku bertemu seseorang sepertimu. Dia menatap Deng Shentong, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Kapten investigasi, aku sudah membunuh 2. Sepertinya kau akan menjadi yang ketiga besok. Selama lebih dari 2 tahun kota Blizzard berdiri, banyak unit tempur yang memang didirikan. Tim investigasi telah diganti berkali-kali, dan banyak di antara mereka yang gugur saat bertempur di luar. Misalnya, tim investigasi jubah hitam, dan itu bukan satu-satunya tim investigasi yang dibubarkan. Deng Shentong tersenyum. Sayang sekali orang yang kau temui bukan aku. Kalau kau bertemu denganku lebih awal, kau pasti sudah lama mati. Setelah selesai berbicara, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke monster itu. Misi peringkat A hampir merupakan level tertinggi yang dapat dilakukan oleh Survey Corps. Misi peringkat S yang lebih tinggi diperuntukkan bagi mutan kelas Y. Bahkan dia harus menghadapi target misi setingkat ini dengan sekuat tenaga. Jadi, Deng Shentong tidak berniat menangkapnya hidup-hidup. Wuliang terkekeh dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Kucing kecilku, kau pikir pria ini tak bisa menyelamatkanmu, kan? Aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Serang dia." Dia menjilat bibirnya. "Kalau begitu, aku bisa memaafkanmu karena mengkhianatiku." Deng Shentong mencibir. "Apa kau masih berpikir dia budak yang kau kendalikan? Hei, jangan nakal begitu. Lagi pula, aku juga anggota tim Celestial." Sebelum dia sempat mengucapkan kata kapten, dia mendengar suara klik di belakangnya. Deng Shentong tercengang. Sebagai mutan yang memiliki atribut cahaya, ia dapat mendistorsi cahaya di udara. Selain menciptakan ilusi, ia juga memberikan pandangan 360 derajat tanpa titik buta. Baru saja dia melihat Ember mengeluarkan pistol pemberiannya dan mengarahkannya ke belakang kepalanya. "Ember?" Suara Deng Shentong terdengar sedikit terkejut, tetapi dia segera menenangkan diri. "Apakah menurutmu aku tidak sebanding dengannya?" Tubuh Ember sedikit gemetar. Ia menundukkan kepalanya, tak berani menatap ekspresi Deng Shentong. Namun Deng Shentong dapat merasakan ketakutannya. Ini aneh. Kemampuan Ember akan membuat semua makhluk secara naluriah mencintai dan melindunginya. Secara teori, tidak ada seorang pun yang mau menyakitinya. Tetapi mengapa dia bersikap seperti ini saat menghadapi monster? Hantu itu tertawa terbahak-bahak. "Ya, ini kucing kecilku yang lucu. Tembak dia sekarang dan bunuh dia. Dia tidak akan menyerangmu. Bunuh dia, dan aku akan memberimu hadiah besar." Ketika Deng Shentong melihat ekspresi gila Wuliang, matanya sedikit menggelap. "Ah, jadi dia orang cabul." Deng Shentong adalah orang yang berpengetahuan luas dan dia langsung mengerti alasannya. Setiap orang memiliki pemahaman berbeda tentang cinta. Dan ekspresi cinta yang menyimpang adalah neraka bagi orang biasa. Deng Shentong hanya berkata kepada Ember dengan tenang, "Percayalah padaku, aku tidak akan membiarkanmu terluka." Tangan Ember gemetar, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Deng Shentong. Tetapi perasaan tertekan yang dibawa oleh hantu-hantu itu masih ada. Itu adalah naluri yang terbentuk seiring waktu. Deng Shentong tidak tahu apa yang telah dialaminya di tangan monster itu. Atas nama cinta, dia melakukan segala macam tindakan yang mengerikan dan menjijikkan, yang hampir membuatnya pingsan total.
Hantu itu tersenyum muram, "Kucing kecil, tidakkah kau mendengarkan aku?" Ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. "Kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika kau menolak kata-kataku." Ember tampak memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, dan dia menggertakkan giginya. Saat berikutnya, dia menarik pelatuknya. Namun tembakan itu tidak ditujukan kepada Deng Shentong, tapi ditujukan pada monster. Wu Liang menatap dadanya dengan takjub. Sebuah peluru, yang mengeluarkan asap hijau, menembus jubah hitamnya. Ember berteriak dengan ganas, "Dasar mesum, pergilah ke neraka." Hantu itu menatap Ember dan segera ekspresinya berubah marah. "Hahaha, kamu sudah menemukan pemilik baru kan? Kitty, aku kasih tahu, kamu salah pilih orang." Dia menatap Deng Shentong dengan saksama. "Aku akan membunuhmu sekarang juga." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba membengkak hebat. Pakaiannya robek berkeping-keping, dan tubuh besar yang sangat jelek muncul di atas rawa bunga es dengan suara dar. Taring-taring yang mencurigakan, mengerikan, dan sangat jahat serta mulut berwarna merah tua menyelimuti Deng Shentong seperti jurang. Mereka yang tidak patuh akan menjadi monster. Pengguna kemampuan tipe orc, dengan nama kode kemampuan Abyss Crocodile. Deng Shentong menatap monster besar di depannya, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dibandingkan dengan monster di depannya, buaya raksasa yang ditemuinya sebelumnya hanyalah mainan berukuran saku. Hanya satu taringnya yang lebih besar dari Deng Shentong sendiri. Deng Shentong menggenggam pedang di tangannya. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa para hantu bisa menguasai wilayah ini begitu lama. Monster itu kemudian menjelma menjadi seekor buaya raksasa dari jurang, dan menyerbu ke arahnya dengan kekuatan magis. Mulut besar itu seperti jurang, menelan Deng Shentong dari atas ke bawah dalam sekejap. Deng Shentong mengaktifkan kekuatan Holy Body Blessing secara maksimal, membentuk lapisan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan di permukaan tubuhnya. Dar! Monster itu menelannya dalam satu tegukan, lalu menghantamnya ke dalam es. Begitu dibawa ke rawa, itu akan menjadi wilayah kekuasaannya. Tanpa pijakan, Deng Shentong akan jatuh ke dalam kerugian besar. Pada saat ini, Deng Shentong menggunakan pedang di tangannya untuk menangkis gigi-gigi besar yang menggigit ke atas dan ke bawah, dan berjuang keras melawan monster itu. Namun, kekuatan monster itu terlalu besar, dan gigitan buaya itu luar biasa kuatnya. Bahkan Deng Shentong pun kesulitan melawan. Satu serangan saja sudah cukup bagi Deng Shentong untuk melihat kekuatan hantu itu. Setidaknya harus di atas 9.800 poin. Hal ini sangat mengejutkan Deng Shentong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu ada di luar kota Blizzard? Ada lebih dari satu monster seperti Zhang Yi, bukan? Kota Blizzard mengendalikan sumber daya terkaya di seluruh wilayah Jiangnan. Selain monster Zhang Yi, mutan lain kesulitan bersaing dengan kota Blizzard, bahkan terpaksa menyerahkan wilayah dan sumber daya mereka sendiri. Oleh karena itu, kota Blizzard pasti akan menjadi semakin kuat, dan mereka yang tidak mengikutinya hanya akan bertahan dalam celah-celah, dan sulit bagi individu yang sangat kuat untuk muncul. Bahkan seseorang seperti Lu Pan adalah mutan kuat yang membelot dari kota Blizzard. Namun, bagaimana makhluk luar biasa seperti monster itu bisa ada? Deng Shentong baru menyadari pada saat ini bahwa dia telah salah menilai situasi dan sepenuhnya meremehkan kesulitan misinya. Namun dia tidak sempat memikirkannya, karena monster itu menggigitnya dan langsung menerjang ke rawa es. Setelan tempur itu otomatis berubah ke mode menyelam. Deng Shentong mengerahkan seluruh tenaganya, memegang pedang dengan kedua tangan untuk mencungkil gigi monster itu. Dar! Dengan pedang ini, dia membidik rahang atas monster itu. Pedang berharga Griffith menusuk daging sekeras granit, tetapi tidak bisa menembus sama sekali.
Bahkan dengan sekuat tenaga, hanya menembus beberapa puluh sentimeter. Akan tetapi, kerusakan ekstrim semacam ini sama sekali tidak menyakitkan bagi monster. Hantu itu membawanya dan terus menerjang ke dalam air. Dia sangat besar, bahkan mencapai beberapa meter. Itu setengah panjang jalan. Kalau tidak berhadapan langsung, kalian tidak akan tahu betapa mengerikannya monster ini. Deng Shentong sekecil sepotong daging di antara giginya. Aliran air yang mengerikan menyapu Deng Shentong dan menghantam tubuhnya, membuatnya sulit untuk menstabilkan tubuhnya dan mengerahkan tenaga. Dia mendongak dan melihat tenggorokan buaya raksasa itu. Jika bagian luarnya keras, maka bagian dalamnya pasti sangat lembut. Deng Shentong mengambil keputusan, menghunus pedangnya dan ingin pergi ke hulu, menyerbu tubuh monster itu dan menghancurkan organ dalamnya. Namun, sesaat kemudian, cahaya merah muncul dari kedalaman tenggorokannya, dan seketika berubah menjadi arus deras yang menerjang ke arahnya. Ekspresi Deng Shentong berubah. Oh tidak! Ia berada di mulut monster itu dan tak punya cara untuk menghindari serangan itu. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meregangkan tubuh suci itu dan mengubahnya menjadi perisai cahaya perak untuk menghadang di depannya. Dar! Sinar energi merah tua membombardir perisai cahayanya satu demi satu. Monster itu membuka mulutnya yang besar, dan kolom cahaya merah tua menembus seluruh rawa bunga es, menghancurkan es padat dalam radius beberapa kilometer menjadi balok-balok es yang tak terhitung jumlahnya. Ember berbaring di atas bongkahan es, tubuhnya menggigil. Dia menundukkan kepalanya, dan bahkan melalui es yang tebal, dia tidak dapat melihat tubuh monster yang besar dan mengerikan itu. Dia menggertakkan giginya dan berdoa dalam hati. Sekarang, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Deng Shentong. Pada saat ini, Deng Shentong terjatuh ke dalam air. Kesalahan penilaiannya terhadap kekuatan Wuliang menempatkannya dalam posisi yang sangat pasif pada awalnya. Berada di area rawa bunga es merupakan tempat yang sempurna bagi monster untuk berkembang biak, sehingga memungkinkannya untuk memaksimalkan kemampuannya. Tetapi, dia, Deng Shentong, bukan lagi pemuda sombong seperti dulu. Ilusi Sumeru yang hebat. Setelah disemburkan dari mulut monster itu, dia langsung mengaktifkan kemampuannya sendiri. Cahaya terang menyembul dari kedalaman rawa, bagaikan matahari yang muncul di cakrawala, dan cahaya keemasan menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Apa yang disaksikan hantu di depan matanya itu bukan lagi kenyataan, melainkan ilusi yang diubah oleh Deng Shentong. Menghadapi ilusi palsu, monster itu membuka mulut besarnya dan menggigit dengan ganas dengan cara yang menyeramkan. Pukulan ini cukup untuk membelah gedung pencakar langit menjadi dua. Ilusi Deng Shentong lenyap, tubuhnya berenang ke belakang hantu, membidik lehernya, lalu menusuknya dengan pedang. Cahaya suci menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebar ke pedang panjangnya Griffith, secara bertahap mengembun menjadi bilah pedang tajam, memanjang puluhan meter, dan jatuh lurus ke bawah. Ujung pedang itu menembus leher monster itu, tetapi tidak dapat menembus punggungnya yang keras, kasar, dan kasar hanya dengan satu serangan. Deng Shentong menggertakkan giginya dan meningkatkan daya keluaran. Akhirnya, ujung pedang itu menembus kulit monster itu dengan suara puci, namun masih terhalang oleh tulang-tulang tebalnya. Ternyata di balik kulit monster itu yang tebal, terdapat lapisan tulang tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Kedua lapisan pertahanan ini begitu kuat sehingga hampir membuat orang putus asa. Dalam arti tertentu, Wuliang sama dengan Zhang Yi. Keduanya kurang memiliki rasa aman, sehingga mereka berusaha sebaik mungkin untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat ini, Deng Shentong kelelahan. Hantu itu bereaksi dan menggerakkan tubuhnya yang besar dengan keras di bawah air. Ekor buayanya yang panjangnya puluhan meter menyapu Deng Shentong. Di bawah air, arus mengalir deras, mengguncang seluruh rawa.
Deng Shentong menyadari bahwa jika dia ditabrak langsung oleh buaya raksasa itu, dia mungkin akan menderita cedera serius meskipun dia dilindungi oleh seragam tempurnya. Jadi dia menggunakan sistem pendorong pakaian tempurnya untuk mundur perlahan. Tak lama kemudian, Deng Shentong bergegas keluar dari air. Ember mengangkat kepalanya dan menatap lelaki berbaju zirah perak itu. Deng Shentong langsung memeluknya dan berkata, "Di sini terlalu berbahaya. Aku akan membawamu ke tempat aman dulu." Dia sekarang menyadari bahwa hantu itu adalah musuh yang sangat sulit untuk dihadapi. Jadi dia harus memastikan keselamatan Ember terlebih dahulu. Ember berkata, "Jangan khawatirkan aku, dia tidak akan membunuhku. Tapi hanya jika kau membunuhnya, aku bisa benar-benar bebas." Deng Shentong tidak punya waktu untuk mengatakan kata berikutnya. Terdengar suara gemuruh di bawah air. Monster besar yang tak terbayangkan itu menerjang keluar dari air, mengarahkan mulutnya yang seperti jurang ke arah mereka berdua, dan menggigitnya dengan ganas. Kecepatannya terlalu cepat, dan Deng Shentong jatuh ke mulut buaya raksasa itu lagi. Dia memegang ambar di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, berusaha sekuat tenaga menahan gigitan gigi buaya raksasa itu ke atas dan ke bawah. "Bukankah kau bilang dia tidak akan membunuhmu?" Deng Shentong memandangi ambar di tangannya dan tersenyum serta menggodanya. Tetapi Ember dapat melihat bahwa tangan yang memegang pedang itu jelas-jelas berusaha melawan. Deng Shentong jatuh ke mulut monster itu lagi, dan kali ini dia membawa Ember bersamanya. Ember menggertakkan giginya dan berkata, "Dia orang gila yang tidak bisa diadili dengan akal sehat." Mungkin bagi hantu, menjadi satu dengan seseorang juga merupakan cara untuk mengungkapkan cinta. Deng Shentong tersenyum dan berkata, "Tapi aku belum ingin mati." "Tapi kelihatannya Kam tidak bisa mengalahkannya." Ember berkata dengan sangat jujur. Dia bergidik. "Mungkin kita akan mati." "Apakah kau takut mati?" "Takut? Awalnya aku takut, tapi kemudian tidak lagi. Tapi sekarang, aku agak takut lagi. Orang-orang memang selalu rumit, terutama perempuan sepertiku." "Benar kan? Tapi aku tidak akan mati, dan aku tidak akan membiarkanmu mati." Deng Shentong berkata dengan nada yang sangat tegas. "Aku pasti akan menjadi orang hebat yang menaklukkan dunia di masa depan. Karena itu, aku tidak akan binasa di sini." Begitu dia selesai berbicara, serigala salju di daerah jauh sekali lagi mengerahkan artileri dan menembakkan lusinan rudal ke arahnya. Kecepatan rudal berkecepatan tinggi itu terlalu besar untuk dihindari oleh monster dengan tubuhnya yang besar. Terlebih lagi, pada saat ini, seluruh kekuatannya digunakan untuk menggigit Deng Shentong hingga berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat di punggungnya membuatnya meraung dari tenggorokannya, tetapi dia masih menggertakkan giginya. Namun celah sepersekian detik ini telah ditangkap oleh Deng Shentong. Dia memegang Ember dengan satu tangan dan menyerang mulut monster itu dengan tangan lainnya. Cahaya suci itu menyilaukan, ujung pedangnya tajam, dan bilah peraknya membentuk jaring rapat, memotong mulut monster itu tanpa ampun. Karena monster pandai melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah meninggalkan kelemahan yang begitu kentara. Mulutnya juga penuh dengan tulang keras, dan pedang Deng Shentong hanya bisa merobek kulitnya tetapi tidak bisa melukai akarnya. Kali ini, Wuliang memilih untuk membawa Deng Shentong dan Ember dan bergerak lebih dalam di bawah air. Bagian terdalam rawa ini tingginya lebih dari 10 meter. Jika kau melangkah ke dalamnya, tekanan airnya akan menyebabkan pembuluh darahmu pecah. Bahkan dengan perlindungan seragam tempur mereka, tindakan Deng Shentong dan Ember akan sangat diganggu. Deng Shentong tidak menyerah sama sekali. Pedangnya masih terayun, menebas gigi dan tulang monster itu. Sayang sekali kekuatannya tidak cukup. Mata Deng Shentong meredup. Kata-kata yang pernah diucapkan Deng Yuanbo kepadanya muncul dalam benaknya. "Bukan berarti kau tidak punya cukup kekuatan.
Semua teknologi canggih Deng digunakan padamu. Bahkan mutan tingkat Epsilon mungkin tidak memiliki apapun seperti yang kau miliki. Yang kau miliki sekarang bukanlah sumber daya, melainkan semangat juang. Pikirkan baik-baik apa yang benar-benar kau inginkan dan apa yang kau perjuangkan. Sampai kau menemukan jawabannya, kau tidak akan pernah mencapai titik kritis. Apa sebenarnya yang ku inginkan? Bahkan di saat hidup dan mati ini, Deng Shentong masih bingung tentang masalah ini. Dalam hidupnya, rasanya tak ada yang tak mungkin ia dapatkan. Hidupnya begitu kaya sehingga ia tak memiliki keinginan duniawi seperti orang kebanyakan. Dia bahkan merasa bahwa meskipun dia meninggal pada usia 30 tahun, hidupnya akan 10.000 kali lebih menarik daripada kebanyakan orang. Setelah kiamat tiba, usahanya lebih ditujukan untuk kejayaan yang dicari ribuan orang. Tetapi apakah hal-hal itu benar-benar yang diinginkannya? Setelah masa kejayaannya yang singkat, ia seringkali terjerumus ke dalam kekosongan dan kesepian yang mendalam. Ternyata dia telah kehilangan tujuan hidupnya sejak lama, dan banyak hal yang dia pikir dia inginkan dipaksakan kepadanya oleh orang lain. Tapi aku tidak ingin mati sekarang. Kesadaran Deng Shentong kembali ke kenyataan, dan matanya menjadi tajam. Tak peduli apapun yang terjadi di masa depan, hanya dengan hidup aku dapat mengetahui semua hal yang kacau itu. Deng Shentong, sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Di saat kritis hidup dan mati ini, dia menatap gadis rapuh dalam pelukannya, dan keinginan untuk melindunginya mulai muncul. Meski aku tahu itu karena kemampuannya, namun dorongan dari dalam diri memang bisa diubah menjadi motivasi. Dia mulai menyerang ke satu arah dengan gila-gilaan. Erangan teredam dari hantu itu terdengar. Mulutku adalah sangkar klaustrofobia. Itu adalah tempat kematian yang paling tanpa harapan. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan penindas yang dahsyat datang dari segala arah, meremas tubuh Deng Shentong dan Ember seperti penggiling daging. Kresek, Deng Shentong mendengar suara seragam tempurnya terpelintir. Dan dia bahkan merasakan tulang-tulangnya terpelintir dan berubah bentuk. Dan Ember dalam pelukannya tampak semakin pucat, seolah-olah dia akan hancur menjadi genangan daging dan darah setiap saat. Deng Shentong merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Suatu pikiran yang amat kuat muncul dalam benaknya. Dia benar-benar tidak akan membiarkan gadis ini mati di depannya. Pada saat itu, Ember mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya erat-erat sambil berbisik lembut bagaikan bisikan sebelum kematian. Jangan mati, hiduplah. Setelah dia selesai berbicara, dia melakukan gerakan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Deng Shentong. Dia benar-benar mencium bibir Deng Shentong. Deng Shentong berdiri di sana dengan linglung. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh muncul dari darahnya. Rasanya seperti ada belenggu yang terlepas dari tubuhku. Kemampuan Ember disebut atas nama cinta, yaitu kekuatan untuk dicintai. Karena takut disakiti, ia berharap semua orang dapat mencintai dan melindunginya. Namun, cinta itu saling berbalas. Orang yang dicintai juga bisa memberikan cintanya sendiri. Ketika dia melakukan ini, dia meningkatkan kekuatan orang yang dicintainya. Kekuatan ini pernah dikuasai dengan rakus oleh para monster, itulah sebabnya dia mampu menjadi penguasa wilayah rawa es. Dan sekarang, dia telah memberikan kemampuan ini kepada Deng Shentong. Bakat dan naluri yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun namun tidak pernah mampu ia manfaatkan sepenuhnya, dirangsang pada saat ini. Hantu itu menuntun orang-orang itu menyelam ke kedalaman rawa, dan tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan dahsyat keluar dari mulut mereka. Cahaya yang menyilaukan bersinar bagai matahari. Kerak! Kerak! Mulut dengan kekuatan gigitan yang luar biasa benar-benar terbuka. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Hantu itu merasakan apa yang terjadi dengan takjub, lalu menggigit sekuat tenaga,
mencoba menggigit Deng Shentong hingga berkeping-keping. Dar! Sebuah kekuatan besar menghantam mulut panjangnya dan menghancurkan sangkarnya. Deng Shentong berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar dari rawa Bingqi bersama Ember. Tidak! Kau tidak boleh pergi. Dia milikku. Monster itu meraung dengan marah. Seluruh rawa es berguncang, dan air danau yang bercampur dengan bongkahan es besar melesat ke langit. Seekor buaya besar sepanjang ratusan meter menerjang ke arah Deng Shentong. Deng Shentong menatap dingin ke arah mulut raksasa di bawahnya. Detik berikutnya, cahaya kuning menyambar di langit, dan sebuah rudal jelajah raksasa jatuh seperti meteor, menyasar hantu itu. Kau tidak mengira aku bercanda saat aku bilang aku bisa memanggil rudal jelajah kan? Tepat setelah itu. Bab 1465-1476, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, dokter praktek bisa dipanggil ke rumah gak ya? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.